Hai semuanya, pada kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang money politics yang berjudul mendefinisikan ulang kebijakan moneter dalam pemantauan pemilu di Indonesia sebagai transaksi pemilu. Indonesia salah satu negara yang menghubungkan Indonesia dengan demokrasi. Demokrasi adalah mekanisme pemerintahan yang berupaya menjamin kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, serta menjalankan kepemimpinan pemerintahan. Semua warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan. Pemilu adalah cerminan sesungguhnya dari demokrasi dan sumber daya masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangatlah penting karena merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat digunakan untuk menentukan siapa yang memerintah dan mengendalikan pemerintahan di suatu negara. Pelanggaran terhadap undang-undang pemilu sering terjadi. Salah satunya adalah maraknya praktik kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempertimbangkan praktik-praktik yang tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga kebijakan moneter saat ini. Hal ini merupakan persyaratan bagi semua kandidat, seperti yang sering terjadi pada pemilu, dan kebijakan moneter merupakan persyaratan bagi semua kandidat. Jika hal ini terus berlanjut, kita memerlukan dukungan dan suara mayoritas komunitas kita. Selain itu, realitas kebijakan moneter tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Pemilu sendiri telah menjadi sebuah budaya atau tradisi, sehingga menghilangkan arti penting dan makna demokrasi yang sebenarnya. Berbagai pertimbangan teoritis setelah Damsar dan Indrayana, George Webster Humans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibault, Harold H. Kelly mungkin berpendapat bahwa pasar saham beroperasi berdasarkan asumsi dasar bahwa pasar saham adalah entitas yang rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Teori trade-off menyatakan bahwa orang selalu terlibat dalam tindakan alternatif yang mencerminkan biaya dari pilihan tersebut. Imbalan yang diharapkan dihubungkan oleh sebuah garis. Perilaku alternatif yang dapat dikatakan mencakup perilaku yang didasarkan pada perhitungan rasional untung dan rugi melalui teori trade-off. Pada dasarnya, kebijakan moneter melibatkan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan tingkat likuiditas di perekonomian negara. Meskipun kebijakan moneter tidak memiliki hubungan langsung dengan proses pemilu di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi bisa berpengaruh pada masyarakat dan akhirnya memengaruhi hasil pemilu. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang mengalami perubahan sebelum pemilu, seperti peningkatan likuiditas atau penurunan suku bunga dapat memiliki efek penting pada konsumsi dalam negeri. Apabila suku bunga dikurangi, masyarakat kemungkinan akan merasakan kenaikan daya beli mereka dan dapat menyimpulkan bahwa perekonomian sedang mengalami perbaikan. Dalam keadaan seperti ini, partai yang berkuasa mungkin menggunakan kesempatan tersebut untuk menonjolkan hasil ekonomi selama masa pemerintahan mereka, dan hal ini bisa meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh suara pada pemilihan. Di samping itu, berbagai kebijakan fiskal yang terkait juga dimanfaatkan oleh pemerintahan secara tidak langsung melalui kebijakan moneter. Sebagai contoh, ketika likuiditas dalam perekonomian meningkat, pemerintah bisa meningkatkan anggaran sosial dengan mengalokasikan dana untuk program-program seperti bantuan tunai langsung atau subsidi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan anggaran ini dapat membuat masyarakat yang langsung mendapat manfaat dari bantuan tersebut merasa pemerintah, terutama partai yang berkuasa,
memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini kemungkinan akan memiliki dampak pada keputusan mereka saat pemilu nanti. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa kebijakan moneter sebaiknya tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik dalam jangka pendek karena konsekuensinya yang mungkin timbul dari dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi dapat merugikan perekonomian negara. Karenanya, untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ekonomi dan moneter secara elektoral semata, penting melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pemilu. Agar dapat sesuai dengan kepentingan nasional, kebijakan ini perlu dijaga agar tidak digunakan hanya untuk meningkatkan popularitas partai atau kandidat tertentu menjelang pemilihan umum.